Silakan Mbak Ali mengisi daftar hadir. Bu Endah, selamat datang. Nomor 4. Satu lagi. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, rekan sejawat di SMA Negeri 1 Pulasari yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita di sini bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Amin. Bapak Ibu, untuk hari ini kegiatannya adalah diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Yuni Praptinisi yang merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Kita langsung saja nih Bapak Ibu, monggo untuk Bu Yuni dipersilakan. Terima kasih Bu Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman rekan sejawat di SMP Negeri 1 Putasari. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama di kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang akan saya lakukan nanti. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk selanjutnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua memenuhi undangan saya untuk mengikuti kegiatan ini ya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih, terima kasih. Baiklah, ini sudah agak siang ya, jadi mungkin kita perlu membangkitkan semangat Bapak Ibu semua. Kalau saya pinginnya yang santai-santai ini kan ini suasananya agak panas ya. Marilah kita memejamkan mata sejenak, tarik nafas yang panjang. Mungkin ada beban-beban yang belum terkeluarkan, silakan bisa Bapak Ibu keluarkan melalui hembusan nafas yang panjang saat setelah Bapak Ibu menghirup nafas. Monggo kita mulai Bapak Ibu dengan memejamkan mata. Terima kasih Bapak Ibu, sudah lebih rileks lagi ya. Mbak Yana apa mengantuk malah? Oke, tambah rileks, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Yuni Praptiningsih. Saya sedang mengikuti
Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Apa itu budaya positif dan bagaimana apakah bisa diterapkan di sekolah kita? Mari kita belajar bersama ya, Bapak Ibu. Dalam melaksanakan budaya positif nanti di sekolah kita itu ada 7 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, tentunya saat kita bersekolah dengan saat sekarang kita mendampingi murid-murid kita belajar di sekolah, tentunya banyak sekali perbedaan, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana sekarang ini yang namanya teknologi, kemudian hal-hal yang dari luar itu sangat banyak ya. Tentunya sedikit banyak nanti akan berpengaruh terhadap karakter dan perilaku murid-murid kita. Nah, tentang pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diharapkan peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti di sini kita menekankan perubahan karakter ya. Selain itu juga kita memfasilitasi belajar siswa sesuai dengan karakternya dan juga sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini di sekolah kita ini juga alhamdulillah sudah menerapkan ini ya, pembelajaran terdiferensiasi yang tujuannya itu nanti dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan murid kita dalam belajar. Nah, selain itu juga kita tidak lupa ini untuk menanamkan karakter-karakter yang mulia yang sudah ada dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu juga sudah hafal ya. Yang pertama, Bu Ida mungkin bisa dibantu dibacakan. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, selanjutnya dalam mewujudkan pembelajaran tadi kita juga akan menerapkan ini yang namanya disiplin positif. Disiplin, kita mulai dari pengertian disiplin ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Disiplin biasanya itu kita harus apa ya? Oh ya, taat, betul. Taat mematuhi aturan ya, itu disiplin ya. Nah, di sini kita akan mencoba menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Jadi disiplin positif nanti yang akan kita terapkan itu adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid ya. Kita fokuskan pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tentunya kita sebagai pendidik itu juga bertujuan menciptakan ya atau mendampingi siswa
siswa kita agar memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan yang lebih baik. Disiplin di sini tentunya nanti akan kita bangun. Kita membangun motivasi siswanya ya, bukan hanya siswanya itu mematuhi peraturan saja, tapi nanti di sini kita juga akan belajar membangun motivasi intrinsik dari siswa agar siswa mempunyai kesadaran sendiri. Jadi kita membangun motivasi intrinsik nanti di sini ya. Untuk selanjutnya ada kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari individu. Ini tentunya tugas kita ya Bapak Ibu agar bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal kepada murid-murid kita. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu ada beberapa, diantaranya empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, dan kebajikan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang motivasi perilaku manusia. Ya. Di sini tentunya ada beberapa alasan ya. Motivasi dulu ya. Motivasi bisa dibantu dijelaskan mungkin motivasi itu apa? Motivasi, kita mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu, berarti kita mempunyai dorongan, betul, dorongan ya. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi, karena di sini kita memfokuskan pada murid. Ini ada beberapa motivasi yang dilakukan murid-murid kita dalam melakukan beberapa hal. Ternyata itu ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku murid kita. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya ini, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya di sekolah kan ada peraturan sekolah ya. Nah, rata-rata ini mereka mematuhinya agar tidak mendapatkan hukuman. Nah, kira-kira ini kalau Bapak Ibu melihat fenomena di sekolah kita, kebanyakan motivasi perilaku murid kita itu yang mana? Apakah yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Oh, nomor 1 ya. Ternyata kebanyakan ya takut untuk dihukum, betul. Takut dihukum ya. Biasanya berarti hukumannya ini berupa fisik ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata setelah kita cukup lama berinteraksi dengan siswa, ternyata kita bisa menyimpulkan ya, di antara mereka itu kebanyakan masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah Bapak Ibu mulai menjumpai yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Apakah Bapak Ibu sudah pernah menjumpai? Oh, ada beberapa, tapi belum banyak ya Bu. Ya, nah itu, ini PR kita bersama ya Bapak Ibu. Marilah kita bergandengan tangan nantinya untuk membentuk siswa yang mempunyai motivasi yang ketiga ini, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah membahas motivasinya. Nah, sekarang ini tindakan terhadap suatu pelanggaran. Ini saya tanya nih Bapak Ibu, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Betul apa enggak Bapak Ibu? Selama ini kita sudah menerapkan seperti itu. Betul enggak? Apa Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mencoba ini yang ketiga dengan cara restitusi? Ada yang sudah mencoba Bapak Ibu? Oh, belum.
Tapi mungkin sudah pernah ini ya dengar ya restitusi itu nggih. Ya, jadi ternyata itu ada perbedaan yang cukup signifikan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Hukuman itu kadang terjadi secara spontan ya. Misalkan kita melihat ada anak yang membuang sampah sembarangan gitu. Hukuman apa kira-kira yang Bapak Ibu berikan secara spontan melihat hal tersebut? Oh, suruh nyapu. Suruh nyapu ya, suruh membersihkan sekalian ya. Ini untuk hukuman. Kemudian ternyata hukuman itu membuat murid tidak tahu atas apa yang terjadi. Ini hanya bersifat satu arah ya, satu arah dari gurunya saja untuk memberikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana. Jadi kita sudah merencanakan, kita tinggal mengingatkan kepada siswa. Kalau sudah melakukan kesalahan, terus kita ingatkan, Mas, coba tadi kamu sudah membuang sampah sembarangan. Kita kemarin sudah membahas kalau membuang sampah sembarangan itu konsekuensinya apa. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu mungkin juga sudah menerapkan di kelas ya. Ya, nah sedangkan nanti restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid nanti belajar dari kesalahan supaya tidak mengulangi lagi. Nah, itu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian di sini juga terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita hanya meng-coaching ya Bapak Ibu. Kita hanya mengarahkan saja, terus kita tanya, coba untuk menyelesaikan masalah ini apa yang akan kalian lakukan. Mungkin kita hanya sebatas mengarahkan saja. Jadi mereka yang akan menentukan solusinya sendiri. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar bersama juga bagaimana cara menumbuhkan disiplin positif dengan restitusi. Jadi kita perlu menekankan ini ya, bahwa restitusi sekali lagi adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan agar tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Kemudian restitusi ini juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Selanjutnya restitusi itu juga berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan pada murid untuk mencari solusi atas masalah yang sudah dilakukan mereka, atas kesalahan yang sudah dilakukan mereka. Jadi tidak kita paksakan. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Jadi nanti bisa menumbuhkan juga ini kaitannya dengan motivasi intrinsik agar keluar dari hati nurani mereka. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menumbuhkan disiplin positif, karena sekali lagi kita berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi atau penyelesaian atas kesalahan yang sudah mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya ini, pernahkah Bapak Ibu itu menjumpai siswa yang istimewa dalam tanda kutip? Pernah nggak di kelas mungkin anaknya sering tidak berangkat? Sering ya, terus sering ini mungkin jalan-jalan di kelas gitu. Oh, caper. Kemudian melihat hal itu, Bapak Ibu itu pernah menanyakan kepada siswanya kenapa mereka melakukan hal tersebut? Pernah ya. Kemudian kira-kira jawabannya apa ya? Bermacam-macam tentunya ya. Nah, pernah tidak terbersit di pikiran Bapak Ibu semua kalau ternyata saat mereka melakukan sebuah kesalahan yang menurut kita cukup fatal, itu ternyata mereka itu mempunyai alasan tersendiri. Pernah tidak? Yang ternyata itu kita tidak menduganya sama sekali. Pernahkah? Ternyata misalkan ini ya,
ada di kelas Bapak Ibu seorang anak yang tidak sering berangkat. Kita berpikiran, ternyata anak itu males berangkat ya. Ternyata setelah kita menelusuri, kita berkomunikasi dengan wali kelas, kita mendekatkan diri secara personal dengan anak tersebut, ternyata alasannya di luar dugaan kita ya Bapak Ibu. Ternyata anak itu harus mencari nafkah, membantu orang tuanya. Ternyata di luar dugaan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini hal-hal yang mendasari perilaku tersebut ini masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semuanya terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Mari kita lihat kebutuhan apa saja ya. Nah, ini yang tadi sudah saya ceritakan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan yang kedua ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya ada penguasaan, ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya ada kesenangan, ini bermain, humor, antusias, dan tertawa. Dari apa yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu pernah tidak menggali dari salah satu murid Bapak Ibu? Kenapa dia yang tadi saya contohkan sering tidak masuk? Mungkin dia ingin memenuhi salah satu kebutuhannya, atau kalau tidak, mungkin dia suka ramai di kelas. Ternyata dia melakukannya berdasarkan apa? Seperti itu ya, mungkin karena dia mempunyai atau ingin memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia, ini ya memiliki kesenangan. Mungkin dia merasa senang kalau melihat temannya agak menderita, mungkin ya Bapak Ibu ya, ini temannya pada marah kayak gitu, dia merasa senang. Jadi kita mungkin perlu lebih dekat dengan murid, kemudian kita tanya, sebenarnya saat mereka melakukan kesalahan itu mereka menginginkan apa ya? Nah, untuk selanjutnya ini kita balik lagi nih. Kita sebagai guru, ya. Saya ingin bertanya ya, Bapak Ibu, selama ini kalau Bapak Ibu menjumpai anak-anak yang melakukan kesalahan, di depan sudah ada tipe-tipe posisi kontrol restitusi. Kira-kira Bapak Ibu itu mau memilih yang nomor berapa? Kalau enggak ini aja, Bapak Ibu sudah menjadi posisi kontrol di nomor berapa? Kalau saya ini curhat ya Bapak Ibu, kalau saya masih kadang campur-campur, ini saya belum konsisten untuk tingkatan yang tertinggi. Saya lagi mencoba belajar di posisi manajer. Kalau Pak Ali mungkin sudah lama menerapkan posisi manajer, malah mungkin ini ya Pak Ali ya. Campur ada 1, 2, 3, kembali 1. Pernah terima nggak Pak? Tapi pastinya kita tetap harus mencoba yang kelima ya Bapak Ibu ya. Ya, mari kita belajar bersama untuk 5 posisi kontrol restitusi yang pertama. Ini kita sebagai guru sering ya ternyata langsung berposisi sebagai penghukum ya. Iya nggak Bapak Ibu? Apa mungkin ini cuma saya saja ya? Jadi kalau ada siswa yang berbuat kesalahan itu saya langsung, nanti kamu ini ya gitu. Apa mungkin cuma saya saja ya? Bapak Ibu nggak ya? Putri gimana Putri? Mungkin bisa berbagi pengalaman? Oh sama.
Bapak Ibu membuat ini merasa bersalah untuk murid-murid kita? Pernah? Kita apa ya, beri kata-kata yang mungkin membuat mereka itu merasa down gitu. Pernah nggak ya? Iya. Makanya itu dilihat gitu. Oh sering Pak Ali. Nanti semoga setelah saya menyebarkan ini pemahaman disiplin positif, kita bisa berubah ya bersama-sama ya. Membuat merasa bersalah itu biasanya dengan kata-kata yang menusuk ya Bapak Ibu, yang kita diskreditkan murid kita. Mulanya oke gitu ya. Jadi curhat. Nah untuk posisi yang ketiga ya. Kalau membandingkan nggak boleh. Kalau membandingkan itu gimana ya? Boleh nggak? Contoh kayak. Oh, itu mungkin tergantung ininya ya, tujuan kita ya. Kalau membandingkan untuk memotivasi siswa itu bisa ya, agar siswanya itu merasa oh aku harus bisa ini kayak gitu. Tapi kalau membandingkan tapi malah menjatuhkan ya kita kurangi ya Pak ya. Siap. Kemudian yang ketiga itu kita sebagai teman ya, kita memposisikan mereka seperti teman-teman kita ya. Mungkin bisa dijelaskan Putri, bisa ya. Sudah pernah memposisikan mereka seperti teman, jadi kita merasa akrab ya, akrab dengan mereka, betul ya, kita menganggap teman kayak gitu ya. Jadi bahasanya juga mungkin bahasa teman ya. Untuk selanjutnya itu adalah tipe pemantau ini. Kita ini tinggal mengingatkan ya. Tipe tipe pemantau ini kita mengingatkan sudah ada semacam keyakinan di kelas, terus kita hanya memantau. Ingat keyakinan kelas apa yang sedang kita buat, terus bagaimana gitu. Ini kita berfungsi sebagai pemantau. Kemudian ini yang kita fokuskan, ini nanti kita akan belajar sebagai manajer ya. Ini tingkatannya cukup tinggi, jadi di sini kita akan berdiskusi ya dengan siswa, kemudian kita memberikan apa ya, semacam rambu-rambu. Nanti siswa yang akan menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Tapi tentunya juga kita tetap harus mengingatkan lagi ya, itu sebagai posisi manajer. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, bagaimana? Apakah bisa diterima? Oke, moga Bapak Ibu mungkin ada yang tanya atau kita santai saja ya Bapak Ibu, kayaknya kepada saya jadi ikut kan. Ya, baiklah Bapak Ibu, supaya suasananya lebih hidup lagi, mungkin kita bisa semangat lagi, kita bisa ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Oh, Pak Kamal bisa membantu saya mengambilkan sampel. Ya, ini aja saya mau sambung kata aja ya Bapak Ibu ya. Ya. Sambung katanya gini. Jika saya titik-titik, maka saya titik-titik. Oh Pak Ali ternyata sudah profesional ya. Kita mulai dari Pak Ali. Nanti pasangannya Pak Kamal gitu ya. Jadi teman sebangkunya aja ya. Oh ya. Ya. Silakan Pak Ali. Jika saya ngantuk. Oh jika saya ngantuk, maka Pak. Maka saya tidur. Simpel sekali. Kemudian Bu Ida, silakan. Jika saya titik-titik bebas Bu, kita berimajinasi ya. Jika saya ingin terbang, Iya, silakan Putri. saya mencari saya. Oh, saya mencari saya. Oke, nanti saya bantu mencari saya Bu. Silakan Mbak Ida. Jika saya lapar, Iya, Mbak Pita. saya makan. Oh, makannya banyak ya, jangan sedikit. Kemudian Bu Endang, ya, jika saya nggak apa-apa Bu, kita berimajinasi. Mungkin jika saya nanti pulang dari sini saya mau beli bakso, boleh. Gimana Bu Endang? Mbak Yana, nanti sambungnya sama Bu Yayu ya, boleh. Jika saya apa Mbak?
jadi presiden. Ya, jika saya ingin jadi polisi, Saya akan menilang Pak kalian tidak pakai helm. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jika ini saya punya kasus ini, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jika Bapak Ibu sebagai tipe penghukum, ini saya berikan contoh ya, mungkin implementasinya nanti sama Bapak Ibu beda. Biasanya seperti ini, kalau guru dengan tipe penghukum itu akan silakan berdiri di depan kelas dengan sebelah kaki diangkat seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu ada Pak Ali, kalau olahraga apa ya Pak Ali ya? Memutari lapangan lebih dari pemanasan. Kemudian saat kita berposisi sebagai teman, biasanya kita akrab, terus ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game seperti itu. Kemudian kalau di posisi pemantau, ini ya, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kalau enggak, tambahi dengan 2 kali lagi ya, biasanya seperti itu. Konsekuensinya kan seperti itu ya, biasanya seperti itu. Kemudian, nah ini yang akan kita coba bersama ya, Bapak Ibu. Kita akan mencoba di posisi kontrol sebagai manajer. Biasanya dengan kalimat seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kemudian, keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Terus, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Oke, Bapak Ibu, mungkin saat saya menjelaskan terus ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja ya Bapak Ibu, biar tidak nanti monoton seperti itu. Ini tadi adalah tipe-tipe posisi kontrol sebagai guru. Nah, saya tanya lagi nih, sudah yang mana ya posisinya? Pak Ali atau Putri mungkin bisa menjelaskan sudah kebanyakan ini di posisi mana? Karena kita juga sama-sama belajar ya. Mungkin masih banyak di penghukumnya atau masih banyak di penghukumnya. Nanti setelah ini bisa kita belajar bersama-sama ya Bu. Kita latihan di posisi manajer. Okay. Nah, untuk membantu menerapkan budaya positif di sekolah kita, itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Di antaranya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan hal ini? Biasanya kita lakukan di awal pembelajaran ya, di awal semester. Nanti biar anak-anak ingat terus, itu setiap mau pembelajaran itu bisa kita ingatkan ya, agar anak-anak dalam mengikuti pembelajaran bisa mengingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Okay. Jadi di sini keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama antara guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas yang ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Kemudian
semua warga kelas juga ikut dalam mengutarakan pendapat. Oke, seperti itu. Nah, di sini mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Sebelum saya bacakan di sana, mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu, kenapa kita kok milihnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oke. Kalau keyakinan kelas kan itu dibuat bersama-sama. Iya. Anak cenderungnya mematuhi gitu. Jadi kalau peraturan kan dari Hanya, sekolah. iya, betul sekali. Terima kasih Bu Yayu. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita melibatkan seluruh warga kelas ya, seluruh murid kita libatkan dalam pembuatan kelas. Sedangkan kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu hanya dari satu sisi saja ya. Oke, jadi ini kita mencoba menerapkan keyakinan kelas itu karena hal tersebut. Jadi keyakinan kelas itu disepakati oleh seluruh siswa, di mana di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, seseorang ini akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada yang sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dan sekali lagi ini saya perlu menambahkan ya, kalau keyakinan kelas itu berdasarkan motivasi intrinsik ya. Jadi siswanya itu sudah punya kesadaran ya. Jadi ini tingkatannya itu lebih tinggi. Jadi tidak bersifat memaksa, tapi mereka sudah punya kesadaran untuk melakukan hal tersebut. Nah, kita belajar juga ya Bapak Ibu bagaimana cara atau prosedur pembentukan keyakinan kelas. Oke, di sini. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita persilahkan di sini warga sekolah seperti siswa-siswa kita ya untuk bercurah pendapat tentang peraturan kelas yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian kita catat semua masukan-masukan para murid, ditulis boleh atau pakai sticky note boleh, ditempel di papan tulis, di mana semua anggota kelas itu bisa berpartisipasi dalam melakukan curah pendapatnya atau berdiskusi. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini ada yang perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu. Dalam menyusun keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat yang positif, bukan kalimat negatif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat positif, jagalah kebersihan. Karena kalau kita biasanya menggunakan kalimat negatif, itu yang diingat adalah kalimat belakangnya. Jadi malah nanti bisa membuang sampah sembarangan. Setelah itu kita tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi biasanya kan ada ini dari beberapa anak yang peraturannya itu sama ya. Jadi nanti yang sama itu kita tulis jadi satu saja. Jadi tidak terlalu banyak, kita sederhanakan. Kemudian keyakinan kelas juga sebaiknya jangan terlalu banyak ya, biar anak itu tidak pusing dalam mengingatnya. Dan selanjutnya tujuan dari tidak terlalu banyak selain mudah diingat juga mereka akan lebih mudah dalam menjalankan keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah selesai nih keyakinan kelasnya dibuat, jangan lupa untuk melihat lagi secara bersama-sama, dan setelah disetujui oleh seluruh siswa termasuk guru, maka kita bisa menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, dan agar lebih mengingatkan lagi bisa kita tempelkan di dinding kelas kita seperti itu.
Nah, ini keyakinan kelas di kelas saya. Kebetulan saya wali kelas di kelas 8B. Di sini juga ada sudah nilai kebajikan yang sudah saya tuliskan. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian ini bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi di sini saya juga kemarin sudah berdiskusi di awal tahun ajaran baru dengan kelas 8B, sehingga terbentuk keyakinan kelas seperti ini. Ini sudah saya cetak, sudah saya print, kemudian sudah saya tempelkan di kelas 8B. Ini juga sudah ditandatangani oleh mereka, itu menandakan mereka sudah menyetujui keyakinan kelas kami. Dan sering juga saya mengingatkan kepada mereka untuk salah satu di antara mereka untuk membaca keyakinan kelas kami agar teman-teman yang lain selalu bisa mengingatnya. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, sebentar ini agak menceng. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu masih semangat ini. Terima kasih, nggak nangkep ya. Oke. Semangat, terima kasih. Ini saya senang ini nanti kalau apa yang sudah saya pelajari bisa menambah ilmu Bapak Ibu semuanya. Ya, kita di sekolah tentunya menghadapi berbagai macam siswa ya, dengan berbagai karakter dan latar belakang. Pernah Bu Ida mungkin sebagai wali kelas menghadapi siswa yang sering tidak berangkat ya, Bu Ida? Pernah ya? Yang namanya Feli itu ya dulu sering tidak berangkat. Nah, apa yang sudah dilakukan Bu Ida, mungkin tanpa Bu Ida sadari, Bu Ida itu sudah menerapkan sebuah teori ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, apakah itu segitiga restitusi dan bagaimana cara kita melakukan atau menerapkannya di kelas? Mari kita pelajari bersama ya. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini perlu digarisbawahi juga ya Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi itu sekali lagi bukan untuk menebus kesalahan yang sudah dilakukan, namun untuk belajar dari kesalahan agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Ya, di sini ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kita menggali informasi dari anak, mengapa anak tersebut melakukan kesalahan ini, dengan menstabilkan emosinya ini biasanya ya. Kalau dipanggil kan biasanya deg-degan ya Bu ya. Ya panggil kalau dipanggil guru biasanya deg-degan ya, takut, terus anaknya juga tidak bisa lepas gitu. Nah, untuk mencari informasi tentang
dilakukan anak tersebut, kita bisa menstabilkannya dengan kata-kata seperti ini. Nah, berbuat salah itu sebenarnya manusiawi ya. Kemudian kita tekankan juga bahwa manusia itu juga tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian bisa juga dengan kita memberikan statement atau pernyataan, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian saat anak merasa down lagi, kita stabilkan lagi nih. Kamu juga berhak merasa seperti itu. Kemudian untuk tahap segitiga restitusi yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan apakah yang mereka lakukan itu benar atau tidak, ya. Kita bisa memantiknya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa hal ini kamu lakukan. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya, tapi tidak kamu lakukan. Terus, kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini jika murid kita mungkin rebutan, terus mereka mempertahankan apa yang mereka punya ya. Jadi kita nanti memvalidasi tindakan salah apa yang sudah mereka lakukan. Nah, setelah dua tahap itu terlampaui, kita tinggal melaksanakan ini tahap restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah kamu tadi bercerita tentang kepada bu guru tentang apa yang sudah kamu lakukan, alasannya kenapa, sekarang bu guru mau tanya ini, apa keyakinan kelas kita? Mungkin anaknya menjawab, saling menghormati bu, seperti itu ya. Nah, dengan kamu melakukan hal itu, tadi kamu berebut buku pelajaran, apakah kamu tetap meyakini keyakinan kelas itu? Tidak bu, saya sudah melanggar. Nah, seperti itu, kita tanyakan, kita gali informasi dari murid kita. Selanjutnya, pertanyaan pemantik selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, setelah itu kamu mau jadi orang seperti apa gitu. Jadi di menanyakan keyakinan ini kita tanyakan kepada murid, nanti setelah dia merasa melanggar keyakinan tersebut, hal apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tapi sekali lagi kita juga membangun motivasi intrinsiknya ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak langsung memberikan solusi, tapi biarkan mereka mencari solusi sendiri untuk mengatasi masalah yang telah mereka lakukan. Di sini saya pernah membuat contoh penerapan segitiga restitusi sebenarnya Bapak Ibu. Oh ya, baiklah. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, kita itu aja ya. Kita ganti aja ini.
sambil menunggu ini connect ya, saya punya kita belajar bersama, intinya untuk menyelesaikan sebuah kasus ini ya. Oh sudah, oke, terima kasih Bu. Bu Yayu sebentar. Baiklah Bapak Ibu, kita belajar bersama saja ya. Di sini saya mempunyai sebuah kasus. Mari kita belajar bersama untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada beberapa kasus, mungkin kita bisa belajar bersama nih. Yang saya Putri, ini ada kasus, ada 3 kasus. Nanti ada yang bertindak sebagai murid, ada yang sebagai guru. Oke, nanti kita bertukar ya. Mungkin bisa dibersani dulu ya Bapak Ibu. Di situ ada beberapa kasus yang kita coba selesaikan bersama ini ya. Ini kasus A ya, ada A, ada B, ada C. Ini juga berbeda-beda. Ada yang sebagai guru dan ada yang sebagai murid. Ini kita mulai dari kasus pertama. Ini saya bertindak sebagai guru. Saya adalah seorang wali kelas di kelas 8 SMP Pelindung. Mungkin Bapak Ibu yang belum mempunyai fotokopian yang tadi bisa mendengarkan dulu ya. Kita coba selesaikan satu kasus. Bisa disimak ya. Saya adalah seorang wali kelas 8 SMP Pelindung. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda aja ya. Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena, mohon maaf ini contohnya Ali lagi. Ya saya ganti aja ya. Andi sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Andi. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Andi, dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Andi untuk berbicara. Nah, coba ya Bapak Ibu kita praktek ya, bagaimana melakukan percakapan restitusi terhadap Andi. Kita praktekkan dengan menggunakan 3 tahap segitiga restitusi. Jadi di sini kasusnya intinya ya, Andi membuat Almira menangis ya, karena Andi mengejek Almira yang nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan dengan Andi. Seperti itu ya. Mungkin ada salah satu yang bisa membantu saya dalam menjelaskan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan. Mungkin Bu Tri bisa berperan sebagai guru. Oke, nanti oh ya, Bu Yayu mungkin bisa membantu sebagai Andi ya. Ya, bisa ke depan Bu, kita praktek bersama ya. Ini kasusnya Andi mengejek Almira yang nilai ulangannya itu jelek ya. Kemudian Putri selaku wali kelasnya memanggil Andi. Kita itu ya belajar bersama ya Bapak Ibu.
Jadi nanti Putri berperan sebagai guru, kemudian menerapkan 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kalimatnya mungkin seperti ini. Kemudian ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Mungkin dengan praktek kita jadi lebih paham ya. Oke, monggo Bu. Andi, kamu tadi tahu? Oh, Andi. Saya apa kamera? Andi, masih ingat tadi kamu berbuat apa ya? Apa sih ya Bu? Oh tadi ya, itu Almira nangis Bu. Kenapa kok Amina bisa nangis? Apa kamu apain tadi? Tadi saya cuma bilang kayak gini kok Bu, nilai saya lebih bagus dari kamu, tapi malah Almira nangis Bu. Oh begitu. Kamu merasa ada yang salah dari ucapan kamu? Apa ya Bu? Sebenarnya saya cuma mengungkapkan saya senang gitu karena nilai saya bagus. Cuma bilang, nilai saya lebih bagus dari nilai kamu gitu, tapi malah nangis Bu ya. Itu sih Bu menurut saya gitu. Ya Andi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini ya. Oke, kamu masih ingin, pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Iya Bu, tadi saya itu bukan saya saking senangnya Bu, kan dapat nilai bagus tuh. Terus saya bilang ke Almira, nilaiku lebih bagus dari kamu gitu, malah nangis. Ya sudah Bu, ya itu alasan saya Bu, saya cuma pengen menguatkan kegembiraan saya gitu. Tapi tidak sengaja mungkin malah Almira yang nangis Bu dengan ucapan saya tadi. Bisa kamu bangga melakukan hal tersebut? Merasa senang? Cuman menyangka sih Bu, tapi ya saya pikir mengungkapkan kesenangan itu sih sah-sah saja ya Bu, tapi malah melukai hati Almira ya Bu. Ya, kamu mungkin tadinya hanya ingin meluapkan rasa senang. Kamu masih ingat keyakinan apa yang kita pernah sepakati? Apa ya Bu, mungkin saling menghargai ya Bu dengan teman kita gitu Bu. Keyakinan yang pernah kita buat adalah menghargai. Jadi setiap orang punya kemampuan yang masing-masing. Jadi kalau meluapkan rasa sayang, rasa senang boleh saja, tapi jangan terlalu berlebih. Oke, ini deh. Iya Bu, terima kasih Bu. Berarti saya ini harus minta maaf ya Bu ke Almira ya. Iya, dan saya nanti berjadi dulu gak seperti itu lagi pula. Kayak kasihan Almira ternyata ya Bu, saya malah melukai hatinya. Terima kasih ya Bu, saya sudah dibantu menemukan solusi dari masalah tadi saya. Ya, nanti langsung temui Almira ya. Bersalaman, minta maaf. Ya. Ya Bu, saya akan laksanakan. Terima kasih Bu. Sama. Terima kasih Putri dan Bu Yayu. Kita beri aplaus ya Bapak Ibu. Putri dan Bu Yayu sudah mempraktikkan bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus Andi terhadap Almira tadi ya. Intinya Andi itu membuat Almira menangis karena nilai ulangan Andi lebih tinggi dari nilai ulangan Almira. Bagaimana Bapak Ibu dengan praktek langsung tadi? Apakah gambaran Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi di dalam pembelajaran nanti di kelas sudah semakin jelas? Oke, bagaimana Bapak Ibu ini diam saja? Iya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah kita sudah belajar bersama ya. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Oke, gimana Bu? Ke
kalau menerapkan tiga selanjutnya terus nggak efektif, boleh kita ulangi lagi atau enggak Bu? Oh boleh, Oke, boleh sekali ya. Jadi intinya kita harus tetap mencoba ya, jangan patah semangat kalau satu kali tidak berhasil, berarti itu harus kita ulangi lagi. Intinya jangan patah semangat untuk menerapkan segitiga restitusi kepada murid-murid kita. Terima kasih, Bu Yayu. Oke. Ada lagi? Oh, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.